Dan oke sob, tentunya kalian di sini lagi bersama gua Nunu dalam konten serunya sepak bola. Oke, di konten serunya sepak bola kali ini Nunu mau membahas yaitu kembali ke pesta sepak bola Eropa, yaitu pertandingan semifinal. Nunu mau memprediksi siapakah tim di semifinal ini, 4 negara ini yang berpeluang lolos ke final menurut feeling Nunui, menurut pikiran Nunui, menurut prediksi Nunui. Ada pertandingan pertama yaitu Spanyol versus Prancis yang akan digelar di dini hari malam nanti, sedangkan ada pertandingan ke semifinal kedua yaitu antara Belanda versus Prancis. Oke sob, sekarang kita mulai prediksinya. Dan kenapa Nuno memegang Rexonamen? Karena Nuno mau ikutan challenge Rexonamen sebagai komentator atau pandit. Siapa tahu Nuno kebagian yang beruntung. Amin. Oke. Yang pertama, Spanyol versus Prancis. Spanyol versus Prancis adalah kedua tim yang berbeda dalam produktivitas gol, dalam menjalankan skema serangan, dalam membongkar pertahanan lawan. Jelas di sini Spanyol lebih unggul dalam permainan attackingnya, dalam permainannya menyerangnya, dalam permainan indahnya, dalam salah satu negara tim yang terbagus. Kalau di konten-konten gue sebelumnya kalian semuanya bisa saksikan kalau adalah Spanyol dan Jerman adalah tim yang terbaik dalam memberikan permainan menghibur di Euro 2024 ini sob. Oke. Dan gue masih tetap dengan komitmen itu, pendirian itu. Tetapi Spanyol menghadapi lawan dengan pertahanan yang tangguh, lini tengah yang kuat dan diikuti oleh defender serta kipernya yang sangat-sangat berkelas dan menghuni tentunya sob. Buktinya Prancis baru hanya kejebolan 1 aja. Kalian bisa cek sendiri kalau menurut Nunui salah. Oke. Dan di sini Spanyol versus Prancis, Nuno mau mengunggulkan Prancis lah yang akan lolos ke babak final. Oke. Kenapa Nuno bilang begitu sob? Oke. Pertama, Spanyol kehilangan Pedri dan kehilangan Carvajal. Kalau Carvajal udah pasti karena akumulasi kartu, dia red card juga kemarin. Sedangkan Pedri ya dia terkena cedera yang cukup berat melawan Jerman. Bagian dengkul ke bawahnya itu masuk tuh tulang keringnya Toni Kroos kepada Pedri dan mengakibatkan Pedri harus ditanduk keluar di menit 7 atau menit 8 kemarin melawan Jerman. Itu sangat berpengaruh banget sob. Ya, Spanyol masih punya Lamine Yamal dan Williams Junior, tetapi itu tidak itu bisa dimarking dengan baik oleh Conde, gue yakin banget. Sedangkan Yamal kreativitasnya memang ini bocah ajaib umur 16 tahun, tetapi Theo Hernandez gue yakin bisa mengcover pergerakan dari Lamine Yamal. Sedangkan Prancis emang terbiasa dengan permainan tidak permainan biasa aja di Euro 2024 ini. Tetapi dia menguatkan lini tengah, bertahan serta goalkeeper. Ya tahu sendiri kalau goalkeeper Unai Simon dan Maignan, gue mengunggulkan Maignan dari segi defense, dari segi pemain bertahan. Gue juga lebih mengunggulkan Prancis daripada Spanyol. Ada siapa namanya? Back Arsenal tuh ada Theo Hernandez, ada Upamecano, terus lini tengah ya bisa gue bilang imbang lah, Rabiot dan Kante bisa mengimbangi Rodri. Gua harap begitu, walaupun di pertandingan perempat final kalau nggak salah Rabiot juga bermainnya menurun, nggak kelihatan, jelek. Tetapi kalau di lini depan jelas Spanyol mengungguli Prancis. Tetapi gue percaya dengan kekuatan bertahannya Prancis, kekuatan pertahanan yang dibangun Prancis lewat zona defense yang bagus, gue percaya Prancis bisa mengungguli Spanyol dan melangkah ke final. Oke, di pertandingan kedua
Belanda versus Inggris. Belanda kita tahu bermain skema attackingnya jelas lebih baik dari Inggris. Inggris banyak banget menang lewat jalur hoki. Tetapi dari Belanda versus Inggris, walaupun gue suka dua-duanya negara ini, gue suka banget Belanda versus Inggris. Gue harus memilih salah satu dan yang gue unggulkan untuk lolos ke babak final yaitu Inggris. Kenapa begitu? Secara pemain, secara kualitas pemain keseluruhan Inggris lebih unggul dari Belanda. Tetapi Belanda juga mempunyai skema attacking yang lebih menarik, yang lebih ciamik daripada Inggris. Tetapi ya gue bilang di konten sebelumnya, Inggris mempunyai luck dan hoki yang besar di jalur turnamen lewat pemain-pemain kualitasnya Bellingham, Foden, Saka. Kalau mendapatkan sedikit celah, sedikit feel, sedikit apalagi ya, sedikit momen aja bisa untuk merubah keadaan. Belanda emang defense-nya juga lagi tampil bagus banget, kecuali kipernya, tapi lawan Turki kipernya juga memberikan 2 save refleks yang sangat berkesan, yang sangat gemilang. Van Dijk lagi naik performnya, terus sama Nathan Ake lagi oke banget performnya. Kalau The Fresh ya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, jadi masuk qualified-nya biasa aja. Tetapi jika Belanda hanya bermain menyerang terbaca lagi dan Memphis Depay menjadi target man lagi. Memphis Depay itu bagusan bermain di di belakang striker daripada harus menjadi target man. Lihatlah di konten-konten gue sebelumnya. Di konten gue yang sebelumnya gue bilang begitu, ngeselin banget kalau Memphis Depay bermain sebagai target man. Dia bisa bermain di belakang striker, diberi kebebasan, itu lebih bisa merusak fokus pertahanan. Dan semoga aja sih Depay terus-terusan aja tuh dipasang sebagai striker dan Inggris bisa mencuri hasil duluan. Oke. Kalau balik lagi ke prediksi gua, ya gua menjagokan Inggris yang lolos ke final. Oke, kalau menurut kalian gimana sob? Kita saksikan bersama. Jaga kesehatan. Bye-bye.